Coba, ini kan kita tema malam hari ini mengetahui 7 masalah terbesar di bisnis retail ya. Nah, biasanya Bapak Ibu yang hadir malam hari ini itu punya problem, kendala bisnisnya itu apa? Coba dong sharing. 1 orang, 2 orang boleh dong ngobrol sama Mimin. Ya Mbak, saya. Ya, boleh Pak Mujib. Pak Mujib punya masalah problem apa nih Pak Mujib di usahanya? Kalau sekarang problemnya terutama itu adalah banting-bantingan harga. Oh, banting-bantingan harga. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini selamat bergabung ya dengan kami, Pambayun Retail Group. Bagi teman-teman yang baru kali ini bergabung, Alhamdulillah hari ini di Blitar, Jawa Timur, suasana mendung, adem ayem. Walaupun adem ayem, tentunya semangatnya tetap hangat ya, tetap membara. Seperti yang sampaikan tadi Mbak Mimin, insya Allah Desember ini adalah momen yang sangat baik untuk kita memikirkan bagaimana next 2023 yang katanya nih ada krisis, ada resesi ya. Tapi semoga insya Allah dengan niat yang begitu besar, niat yang baik, Allah akan mudahkan semua langkah kita. Amin, amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Shalawat serta salam selalu terhatur untuk junjungan kita, suri tauladan kita sepanjang masa, idola kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti kalau di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita malam hari ini tentang mengetahui apa sih 7 masalah terbesar di bisnis retail. Oke. Baik, teman-teman semua, 7 masalah ini tentunya dikatakan masalah terbesar karena saking seringnya muncul, saking banyaknya yang mengalami masalah ini. Di sekitar lingkup kita, pastilah ini nanti ketika kita bahas, ini akan, oh iya ya, bahkan mungkin ada nih yang pernah mengalami masalah ini. Bagi teman-teman yang belum pernah mengalami masalah ini, alhamdulillah ada kesempatan kita untuk sharing. Jadi semoga nanti ketika mulai ada gejala-gejala yang berindikasi kepada masalah ini, sesegera mungkin kita bisa menyikapinya. Oke ya, masalah terbesar pertama yang sering sekali dihadapi oleh pebisnis retail, yaitu barang semakin habis ya. Kemarin untuk teman-teman sahabat retail yang sudah pernah beberapa kali mengikuti seminar kami, di pertemuan di seminar pertama-tama untuk daerah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, kita sudah pernah membahas Bali, yaitu tentang penyebab barang habis, uang juga menipis. Nah, penyebabnya banyaknya lost stock ya. Lost stock apa? Lost stock itu adalah tidak sesuainya jumlah barang antara komputer dan dengan fisiknya. Jadi kalau di komputer datanya menunjukkan sedap goreng 10 karton, ternyata fisiknya cuma 8 karton. Mana nih yang dua? Yang dua ternyata terjadi lost stock atau hilang barang. Penyebabnya macam-macam teman-teman. Jadi juga tidak pasti ini ada yang ngambil karyawannya, dia nggak jujur. Tidak seperti itu. Karena tercatat ada kemungkinan 29 penyebab lost stock. Nanti lebih detail lagi, semoga kita bisa mempelajari sehingga kita bisa mengantisipasinya. Banyaknya barang yang slow moving. Kelihatannya toko kita ini masih punya banyak stok, gudangnya juga masih penuh, tapi kok setiap pembeli datang ini kok barangnya habis gitu. Yang ditanya pembeli habis, ternyata yang kita punya adalah slow moving gitu ya. Ini juga penyebab barangnya itu semakin habis. Bukan habis secara fisik memang, tapi secara fungsi persediaan itu tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini semua juga disebabkan karena keluar masuknya barang tidak disiplin tercatat. Ini tidak disiplin ya, tidak disiplin ini. Tidak disiplin tercatat. Nah,
Untuk teman-teman yang belum memakai aplikasi software, setidaknya teman-teman tahu betul bagaimana pergerakan keluar masuknya barang. Namun ketika kita sudah mulai tokonya rame, kita mempunyai barang lebih dari 2000 item, ini kita nggak bisa nih pengamatan kayaknya manual aja. Jadi perlu memakai bantuan alat pencatatan yaitu berupa aplikasi software. Nah, banyak barang yang dipakai sendiri tanpa transaksi. Maksudnya gimana? Nih, kita butuh mau masak, ambil minyak. Mau bikin kue, ambil tepung. Mau mandi, ambil sabun. Nah, ini juga lama-lama ini kayaknya besar juga ini barang yang kita pakai sendiri gitu ya. Nah, ada juga kebocoran internal dan eksternal. Nah, teman-teman semua, inilah yang menyebabkan barang semakin hari semakin habis. Tentu saja bagaimana menanganinya, maka tekanlah stoknya. Artinya, ketahui apa saja penyebab low stok, lalu dihindari. Kemudian, hati-hati dengan belanja barang yang itu belanjanya karena kasihan nih sama salesnya nggak ada yang beli. Sungkan sama salesnya saudara sendiri. Atau kita asal ingat order. Ingat, ini kayaknya habis deh order. Ternyata masih banyak nih di belakang gitu ya. Jadi ini hati-hati. Kalau tadi terjadi tumpukan barang yang slow moving, namanya nanti uang kita tidur di barang. Bisa dikatakan sleeping money. Ya, kalau bisa dibangunin, alhamdulillah. Kalau udah pingsan kan nggak bisa dibangunin ya, barangnya nggak bisa terjual. Nah, antisipasi berikutnya lagi, yaitu tentang bagaimana kita order sesuai dengan kebutuhan, maka tentu yang sudah ada aplikasi softwarenya bisa dibantu dengan aplikasi software. Karena dari sini teman-teman, misalnya ini saya ambilkan ya screenshotnya, ini adalah barang terlaris, ya, barang terlaris dari omset terbesar dalam 1 bulan. Nah, ini ternyata dari sini kita bisa tahu nih, kalau barang terlarisnya ini berarti kita fokus saja ke barang terlarisnya. Maka barang slow moving yang tadi harusnya kan kalau slow moving dikit aja stoknya. Kalau fast moving atau putarannya cepat, itu barangnya dibanyakin. Supaya setiap ada pembeli, ready nih stoknya siap. Gitu ya. Ini adalah salah satu alat bantu bagaimana kita mengefektifkan stok barang. Nah, penyebab berikutnya yaitu penyebab masalah tentang uangnya semakin hari semakin menipis ya. Udah barangnya semakin habis, uangnya juga semakin menipis. Apa mungkin? Mungkin aja. Harusnya kan kalau barangnya habis, berarti kan jadi duit nih, jadi uang. Tapi ternyata nggak jadi uang. Kenapa? Stok tadi. Ya. Nah, penyebab uangnya menipis itu selain karena mandek di barang-barang slow moving tadi, itu juga karena banyaknya piutang. Jadi uang yang harusnya bisa muter buat bulaan, ternyata mandek di piutang. Ya, ini suatu problem bagi teman-teman yang jualannya di desa. Ya, jadi banyak yang ngebon, ibu-ibu banyak yang ngebon. Nah, ini yang dari penyebab orang lain. Kalau dari diri kita itu uang kasir sama uang kansurnya itu campur. Jadi uang kasir itu ya dipakai beli baju, dipakai bangun rumah, dipakai sekolah. Apa nggak boleh? Boleh, tapi melalui cara yang benar. Yaitu ketika sudah ada laporan laba rugi, laba bersihnya berapa, itu yang dipakai untuk kebutuhan keluarga kita. Yang paling banyak diderita yaitu pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, sehingga semakin hari putaran keuangannya semakin kejar-kejaran nih sama tagihan ya. Ada juga yang mengalami kebocoran keuangan. Semoga ini tidak terjadi ke teman-teman ya. Karena biasanya kebocoran keuangan ini selain tentu faktor tidak jujurnya karyawan, juga karena biasanya sistem yang kita pakai dalam menjalankan bisnis kurang aman. Jadi memang sistemnya yang belum aman gitu ya.
banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari uang semakin tipis nih. Kalau piutang macet, kemarin kita bahas ya, apa solusinya? Yaitu kita batasi nih piutang supaya tidak terlalu banyak uang atau modal yang menjadi mandek di pelanggan kita. Nah, bisa juga selain dibatasi, yang lebih aman lagi jual cash aja. Nah, bagi teman-teman yang sudah berjalan tokonya dan tidak punya piutang, alhamdulillah dijaga kondisi seperti itu supaya ke depan benar-benar tetap aman dari piutang. Nah, iya penyebabnya uang semakin hari semakin habis, semakin menipis, tadi belanja barang yang kurang laku. Jadi yang namanya laba itu aja belum paham ya. Jadi belum pahamnya gimana? Misalnya nih, beli 100 karton sedap goreng. Satu kartonnya labanya 1.000 misalnya. Berarti ini ada untung 100.000 langsung diambil. Bukan, itu masih laba kotor. Jadi yang benar-benar dipahami harusnya yang diambil itu laba bersihnya, jangan laba kotornya. Nah ini juga rincu nih bagi teman-teman yang belum buat laba rugi, jadi nggak tahu nih labanya berapa. Nah berikutnya, masalah terbesar kedua, tokonya sepi. Toko sepi itu kenapa sih? Ada 4 hal penyebab toko sepi. Ini sangat mungkin sekali terjadi. Ya, berbagai toko yang kita tangani itu ternyata toko sepi karena barangnya kurang lengkap. Tadi saya sampaikan ada salah konsentrasi ya. Harusnya konsentrasinya itu kepada barang yang laku aja, yang fast moving, putarannya cepat, tapi justru punya stoknya yang slow moving. Jadi ketika mau belanja yang fast moving malah nggak ada uang. Kemudian selain itu displaynya acak-acakan. Yang mau beli itu sudah nggak tertarik untuk beli barangnya, apalagi ditambah dengan yang punya toko nggak hafal itu barangnya tempatnya di mana, kemudian tempatnya terlalu sulit untuk diambil, kemudian akhirnya nggak layak jual ya. Ada lagi yang harganya itu terlalu mahal. Jadi ada beberapa barang yang suka dibanding-bandingkan, itu harusnya diperhatikan, jangan sampai barang harganya terlalu mahal. Kalau kita dari awal dikenal kita mahal, ini juga sulit sekali untuk merubah image masyarakat terhadap toko kita. Karena dari awal sudah dikenal tokonya mahal. Harga yang mahal bukan berarti bisa dihindari dengan cara banting-banting harga ya. Tadi saya pernah sekilas saya dengar tentang Pak Muji menceritakan bahwa di sekitar Pak Muji banyak ya yang banting-banting harga. Nah, ini teman-teman tentang banting-banting harga. Selain karena faktor mungkin kompetitornya itu juga banting harga untuk merebut pasar ya. Ada juga yang itu kalau saya namakan namanya jurus pendekar mabuk ya. Jadi ibarat kita sedang bertarung di arena kompetitif ya, arena bersaing. Ternyata kita itu berhadapan dengan pendekar mabuk. Maksudnya pendekar mabuk itu adalah si jurus yang mau dikeluarin itu nggak disangka-sangka. Dan itu sulit untuk ditebak ya. Karena dia lagi mabuk. Mabuknya gimana? Banyak beberapa pemilik toko yang sudah usianya sudah sepuh, akhirnya mereka tidak bisa menghitung. Kan biasanya kalau dari supplier itu ada potongan harga, ada bonus, ada PPN yang dulu 10%, sekarang 11%. Lihatnya cuma di nota aja harganya berapa, ternyata belum PPN. Udah kadung dijual murah, ternyata kok kitanya jualnya udah dihitung BPN. Nah, akhirnya dia yang mabuk, kitanya yang pusing. Karena nggak mungkin kita tirukan. Nah, ada juga yang panik cash. Jadi terjadi kepanikan nih, harus setoran, harus gitu. Akhirnya terjadi panik, dan ketika panik itu udah dijual di bawah harga beli aja. Nggak apa-apa, wes yang penting dapat cash. Nah, ini juga pendekar mabuk ini. Nah, selain 3 tadi, pelayanan yang tidak ramah itu juga memicu toko sepi.
ada sebuah minimarket, ya ini sedikit cerita ya. Sebuah minimarket yang kami dampingi itu sangat harusnya itu laris harusnya karena barangnya lengkap, harganya juga lumayan bagus. Terus kemudian berada di tengah-tengah kepadatan penduduk, minimarketnya juga luas. Kami Strategis pun ya Bu tempat melakukan tidurnya. pembenahan. Nah, pembenahan yang kami lakukan itu, pendampingan yang kami lakukan itu, kita fokusnya ke harga sama ke display, kemudian kelengkapan barang. Ternyata tetap nggak jalan. Oh, ternyata barulah setelah kita melakukan beberapa kali survei ke masyarakat, ngobrol dengan para penduduk sekitar, ternyata penjaga toko, pemilik tokonya itu suka judes ya sama Oh, pembeli. jadi Jadi akhirnya ternyata pembeli nggak srek ya Bu ya, kurang nyaman ya. iya, kalau kita misalnya nih mau beli barang, barangnya bagus, harganya oke, displaynya cantik, tapi Iya, nih yang melayani itu jutek, benar-benar Bu. jadi malas kan belinya Iya, ya. benar. Udah malas duluan Bu. Iya, beda kalau yang pelayanannya bagus, harga sedikit diangkat pun mungkin diem aja. Apalagi didukung dengan display yang baik, barangnya juga lengkap gitu ya. Jadi sebenarnya pelayanan yang ramah itu juga jadi solusi loh untuk harga yang bisa bersaing. Jadi tidak harus ngikutin banting-banting, tapi tingkatkan saja pelayanan yang baik gitu. Nah, itu cara Ya. bikin pelayanannya baik tuh gimana tuh Bu? Bikin pelayanannya baik gitu. Yang bisa Iya, diterapkan kita di mengenal Manado namanya kita. service excellent ya. Service excellent itu pelayanan prima, pelayanan terbaik, itu tentu tidak hanya bisa dilakukan kita sebagai pemilik toko. Kita harus juga mendidik tim kita supaya bisa melayani sebaik kita nih. Nah, kalau ada toko, kalau yang jaga pemiliknya, Masya Allah orangnya baik banget. Giliran timnya malah judes-judes. Nah, inilah pentingnya kita menjadi super tim, kita menjadi bukan hanya kita aja nih yang pelayanannya baik, pemilik tokonya aja, tapi juga timnya itu diajar bagaimana melayani yang baik. Dengan esensi nilai-nilai bahwa pembeli adalah bos besarku. Artinya pembeli itu raja, bukan kita sembah, tapi kita layani dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita menganggap pembeli itu seperti diri kita yang lain. Sehingga kalau kita dicuekin, dijudesin kita nggak terima, pasti orang lain juga nggak terima. Nah, berikutnya masalah ketiga dari 7 masalah yaitu piutang macet. Masya Allah ini momok juga ya. Ini adalah yang mensabotase laba usaha kita. Artinya apa nyabotase? Ini udah dihitung nih, tokonya rame, kemudian untung, dikurangi operasional masih untung. Giliran uang laba bersih mau dikantongin, ada yang nyerobot yang namanya piutang macet. Contoh, ada piutang macet 10 juta. Ternyata laba bersihnya 11 juta. Berarti 11 juta disabotase nih, 10 juta tinggal sejuta yang Tinggal bisa sejuta doang gitu dikantongi. ya. Padahal cari uang 10 juta kan juga sulit. Nah, apa ini? Challenge-nya lagi, tantangannya lagi, kendalanya lagi itu kalau kita itu punya piutang, kita nagihnya itu kayak ngemis-ngemis gitu ya. Nah, Udah bener nagihnya Bu. kayak ngemis-ngemis, itu uang Jadi kayak kita penyakit itu. sendiri. Mm-mm. Kayak apa ya? Ih, kayak nggak tahu apa ini uang buat muter gitu ya. Jadi kayak apa sebel sendiri. Maka antisipasinya paling jitu adalah jual tunai, jual cash, terukur. Berapa nih terukurnya? Jangan sampai piutangnya melebihi dari laba yang kita terima. Kalau tadi labanya 11 juta, piutangnya 12 juta, berarti kita nggak bisa ngantongin uang berapapun itu malah minus. Ya. Iya benar Bu. Jadi kalau bisa piutang totalnya itu di bawah banget laba bersih supaya kita bisa menikmati laba bersih kita buat kebutuhan keluarga. Seleksi customer yang layak untuk dikasih piutang. Banyak juga loh customer itu yang Iya Bu. asik-asik unik ya.
Jadi kalau belanja cash ke sebelah, kalau belanja apa Utang ke kita. utang ke kita gitu. Apalagi untuk yang pemilik toko itu sungkanan, nggak apa itu nggak bisa ngomong, nggak enakan itu. Wah, seneng ya pembelinya kalau gitu. Tadi Bener-bener ya Bu. buat batasan di utang customer. Lebih aman jual cash saja. Untuk berikutnya, masalah yang juga tak kalah sering dialami oleh beberapa pengusaha retail, yaitu karena barangnya banyak kedaluarsa. Sebenarnya asal muasal dari barang kedaluarsa itu apa? Barang yang kita beli Barangnya banyak Bu. tidak terjual. moving. Oh, tidak Ah, terjual. bisa juga tidak terjual, bisa juga karena overstock. Kita 1 bulan Oh, habisnya 10, kita beli di 50. Nah, terus juga kedaluarsa itu karena salah display. Salah display itu misalnya gini, ada tumpukan nih teh datang 50 karton, tapi di toko kita masih ada 20 karton, langsung ditumpuk yang 50. Jadi yang 20 tadi tumpukin lagi, besok mulai habis tumpukin lagi. Selamanya akan menjadi pondasi namanya. Nah, ini juga karena tidak menerapkan sistem FIFO, first in, first out ya. Yang masuk duluan harusnya keluar duluan gitu. Nah, tidak juga jadi datang iblahnya, dicek tanggalnya juga. Jangan-jangan ini sudah kurang sehari baru dikirim ke toko kita. Terus Kadang kan kalau parahnya, bagian ngecek itu kan ini ya Bu ya, pegawai kita ya. ya, kalau untuk teman-teman yang sudah punya karyawan, tentu yang ngecek ini bagian admin. Nah, kalau yang belum punya karyawan, diri sendiri kan yang ngecek ya. Jadi hal-hal seperti ini ketika teman-teman, oh ada catatan nih kalau cek barang datang harusnya dicek tanggalnya juga. Teman-teman yang punya karyawan bisa sampaikan hal ini ke karyawan. Ah, kalau ngecek barang, cek tanggalnya juga ya. Jadi dimasukkan SOP juga bisa. Nah, banyaknya barang yang slow moving tadi juga sering sekali menyebabkan barangnya kedaluarsa. Dan biasanya kalau Ramadan itu ada razia ya. Ada razia dari PP POM sama Dinkes untuk ngecek nih barang-barang yang kedaluarsa. Dan itu kalau terbukti kita itu ada di raknya itu ada kedaluarsa, kita bisa kena pasal menjual barang yang kedaluarsa gitu ya. Ya terus kalaupun tidak ada razia, kalau itu terkonsumsi juga bahaya ya. Jadi selain pengecekannya harus rutin, juga belanjanya harus diatur supaya tidak terjadi overstock. Nah, gitu ya. Kalau kami biasanya itu untuk membantu supaya ordernya pas, kami memakainya itu di software kami itu ada fitur yang namanya laporan kebutuhan order. Ini contohnya seperti ini. Oh, ini ada Misalnya sistemnya Bu tanggal, ya, yang buat membantu ya, ya. ya, karena kita nggak perlu nih, kira-kira nih sabun Liboy habis berapa ya? Terus itu masih itu berarti aku belanja berapa ya? Jadi di sini simpel sekali rumusnya. Tanggalnya ditarik, misalnya Unilever kan datang seminggu sekali. Nanti dikasih untuk cadangan stok 2 hari, berarti 7 tambah 2. Lead time atau jarak tunggu antara kita order sama dikirim sehari ini tarik aja ke belakang 10 hari. Penjualan 10 hari kemarin untuk kelompok Unilever itu apa saja yang kita harus tambah orderannya. Dan di sini sudah diatur, kalau yang sudah cukup stoknya nggak muncul. Yang muncul hanya yang butuh tambahan aja. Jadi kita nggak perlu ini cek satu persatu. Nah, Dan kita ini yang harus tinggal tahu ini selain owner juga sebagai kasir atau adminnya harus tahu ya Bu ya.
tentang Ya, ini? kalau nanti kita ada materi, insya Allah itu membahas tentang alur bisnisnya retail. Supaya kita tahu nih alur bisnis kita itu dari awal hingga barang itu sampai customer, itu seperti apa alurnya. Dari alur itu tugasnya siapa, job desk-nya siapa tahu. Dari situ juga akhirnya bisa bikin struktur Oh, organisasi. siap. Iya, Mantap. akhirnya nanti ketika, oh ini siapa nih yang bikin orderan? Oh, misalnya admin. Kalau belum punya admin, berarti adminnya siapa? Kita sendiri. Nah, kalau dibantu seperti ini, kita kan nggak harus keliling nih. Apa ya barangku yang habis ya, gitu. Udah ada datanya dan valid, ya, datanya valid. Nah, itu ya, alat bantu kita untuk melakukan order yang pas, tidak berlebihan, supaya tidak terjadi kedaluarsa yang banyak. Nah, untuk masalah terbesar berikutnya adalah kehilangan barang atau tadi dibahas di pertama tadi adanya lost stock. Lost stock itu bisa dimungkinkan penyebabnya itu ya dari alur barang awal hingga akhir. Contoh pas order. Pas order itu kebanyakan. Akhirnya lost stock-nya itu karena kedaluarsa. Kemudian pas cek barang datang, nggak teliti. Lost stock-nya karena memang dari pengiriman kurang, tapi tidak disadari oleh pengeceknya. Ada lagi nih, jualnya di nota, kasirnya itu inputnya penjualannya 3 biji. Tapi barangnya ternyata 5 biji. Nah, yang 2 dikasih gratis. Itu kan akhirnya jadi lost stock. Belum lagi proses packing, belum lagi proses pengiriman, itu juga memuat kemungkinan terjadi lost stock. Ya, artinya apa? Semua komponen, semua tim itu terlibat dalam penyebab lost stock. Nah, maka semua tim diwajibkan teliti dalam bekerja supaya bisa menekan lost stock. Nah, kemudian adanya karyawan yang tidak jujur itu juga sangat berbahaya, seperti hanya kita sedang memelihara macan ya. Jadi gigit kita sendiri. Nah, oleh karena itu kami itu lebih senang menerapkan pembinaan karakter di tempat kami itu. Jadi supaya karyawan itu memiliki karakter-karakter yang baik, memiliki sifat-sifat yang baik. Nah, langsung harus berkali-kali kita bina, harus berkali-kali kita ingatkan. Nah, itu juga butuh suatu kemampuan tersendiri bagaimana kita membina dan memimpin karyawan ya. Nanti insya Allah semoga ada kesempatan. Ya, semoga ada kesempatan untuk belajar tentang leadership atau seni memimpin karyawan. Ada juga nih penyebab kehilangan barang itu karena memang tata kelola kelolaan barangnya nggak aman. Contoh, misalnya barang-barang kosmetik yang kecil-kecil itu pembeli bisa ambil sendiri, ditaruhnya di rak. Wah, itu masuk saku mah 3, 4, 5 masuk semua nggak kelihatan itu. Ini juga tentang tata cara layout. Bagaimana layout atau penataan rak, penataan barang, itu sebenarnya tujuannya sudah untuk mengamankan barang. Jadi mengamankan barang itu dari berbagai cara. Kadang juga lost stock itu tidak hanya karena dicuri ya. Lost stock itu juga karena kalau musim penghujan nih ternyata atap tokonya bocor. Nah, kehujananlah barang kita. Coba kalau yang kehujanan itu tepung, maka jadi adonan kan? Ya, Ya. benar. Kalau toko bangunan yang kehujanan semen jadi bangunan. Jadi Ya. Bangunan yang tidak disengaja ya. Iya, Nah, ya teman-teman. Nah, tadi untuk menghindari kehilangan barang, ini sebenarnya menghindari kehilangan uang ya kalau yang ini. Menghindari kehilangan uang, kebocoran uang, itu dengan cara setoran kasir seperti ini. Jadi ini salah satu contoh gimana nih kita ngecek kasir kita si pagi. Dalam hal ini misalnya nih tanggal 11 bulan 7. Nih kasirnya namanya Rizka.
Harusnya dia store 33 juta ketika tutup toko. Ketika dia mau pulang, si pagi mau pulang. 33.659.250. Dia nanti setor berapa? Dan yang bisa melihat ini hanya kepala toko atau kita selaku pemilik. Jadi si kasir nggak tahu kalau di dalam lacinya ada 35 juta ya harus disetorkan 35 juta. Nah, nanti kalau ngeplus dicari nih uangnya kok lebih, kenapa? Kalau uangnya kurang juga ditanya nih uangnya kok kurang. Apakah kasir tersebut mengeluarkan uang tapi belum ditransaksikan? Contoh, ada bayar sales, ada bayar barang kiriman langsung atau BKL, ada bayar tagihan, tapi tidak ditransaksikan di komputer sehingga tidak mengurangi uang. Jadi kita tahu tingkat kejujuran kasir kita. Kita juga tahu tingkat ketelitiannya. Nah, dengan cara seperti ini, maka amanlah uang kita. Jadi cara ngeceknya simpel sekali, tinggal centang aja siapa nama kasirnya waktu itu yang setor, cocokkan uang. Kalau lebih, kita catat. Ini Mbak, setor kamu lebih, harusnya 33 juta, kamu setornya 35. Coba dicari siapa tadi yang bayar piutang, kamu tidak transaksikan. Nah, kalau uangnya kurang, ini kurang Mbak. Siapa tadi yang bayar sales, lalu belum ditransaksikan. Coba dicek nota tagihannya. Jadi ini menghindari baper-baper ya. Kan Iya, kita benar. kalau nggak ada solusi teknis seperti ini, kita bisa mikir, ini jangan-jangan anak Iya. ini kurang jujur. Sering banget Ini itu Bu ada jangan-jangan. baper-baper gitu. Iya, karena sistem tidak mengenal baper, maka Iya. nanti hati kita jadi tenang nih, pikiran kita jadi tenang, nggak baper-baperan lagi. Ternyata sistem Benar. juga membantu tidak baperan ya. Tidak mengatur Katanya kebaperan ya Bu pengusaha, ya. ya, katanya pengusaha itu berperan bukan baperan gitu ya. Benar-benar Bu. Oke, ini ya salah satu cara bagaimana kita mengamankan alur uang kalau yang ini ya. Nah, ini untuk menghindari kebocoran uang juga perlu mengetahui letak kasir itu yang aman di mana gitu ya. Kalau letak kasirnya di belakang, terus kemudian waktu pembeli masuk, kita nggak bisa ngelihat nih pembeli keluar barang enggak ya. Kita jadi nggak tahu. Ya. Terus kemudian mengamankan uang itu juga perlu agar uangnya tidak bocor. Maka kita perlu mengamankan keuangan dengan cara mengamankan siklus keuangannya. Uang itu asalnya dari customer, masuk ke kasir diamankan oleh sistem apa? Kasir disetorkan kepala toko, ada disetorkan ke pemilik toko, pakai sistem apa? Tadi pakai sistem setoran kasir. Gitu ya. Jadi kita amankan nih proses-prosesnya. Kalau katanya buat bayar tagihan sales, mana nih bukti notaknya gitu ya. Kurang pengawasan dari pemilik toko. Nah, kita terlalu out dari toko itu juga tidak baik. Ya. Karyawan kurang teliti dan karyawan tidak jujur. Berikutnya, masalah terbesarnya adalah tentang display yang amburadul. Bayangkan kalau kita menaruh bawahnya makanan atau minuman, di atasnya itu pemutih atau Baiklin. Nanti makanannya, minumannya rasa Baiklin. Nah, ini display yang semrawut, bisa malah merusak. Ya, nanti ada materi tentang display yang benar, apa yang perlu diperhatikan, misalnya rapi, menarik, mudah, dan aman. Nah, ini teman-teman, yang terakhir, masalah ketujuhnya adalah karyawan yang keluar masuk. Karyawan yang keluar masuk atau bisnis yang punya karyawan itu selalu 1.101 cerita tentang karyawannya. Ada karyawan ini baperan, bolo-boloan, jadi ngeblok sana, ngeblok sini, nggak mau campur sama yang karyawan ini gitu. Kemudian ada lagi karyawan yang masih kerja 2 hari, keluar lagi. Alasannya klasik. Katanya sama Pak Liknya diajak nerusin usahanya, sama ibunya suruh nunggu bapaknya. Nih, macam-macam. Pokoknya ketika nggak betah, bikin alasan ya Bu ya? Bikin alasan. Tapi sebenarnya itu juga satu koreksi sendiri untuk kita ya.
bisa jadi kitanya job desk-nya nggak jelas. Jadi karyawan masuk itu tugasnya semeraut, semua harus dikerjain. Tidak ada pembagian tugas yang jelas. Ini job desk-nya siapa, yang ini job desk-nya siapa. Ini kalau karyawan baru bisa jadi kalahan. Terus disuruh-suruh sama yang lama. Kasihan juga. Terus jam kerjanya nggak jelas. Kadang kalau pulang jam 5 sore, kadang-kadang jam 9 malam, mana nggak pernah ada hitungan lembur. Kan karyawan juga merasa, ini kerjanya nggak jelas. Ini. Terus nggak ada peraturan kerja yang jelas. Liburnya, kemudian gajinya. Nah, jadi gaji itu bukan satu-satunya yang membuat karyawan itu betah. Ya, tapi lingkungan kerja yang nyaman, itulah yang justru membuat karyawan kita betah. Nah, karyawan kerja lingkungan kerja karyawan yang nyaman itu bukan berarti kita manut sama karyawannya. Kita nggak pernah marahin karyawannya gitu ya. Marah itu ada tempatnya, marah itu ada benarnya gitu ya. Dan marah tidak harus membentak-bentak. Kita diam bisa juga loh marah dengan diam gitu ya. Ada juga yang harus disiapkan itu jenjang karir nih, kalau semakin lama kerja di sini ada nggak nih naik pangkatnya atau nggak ada. Nah itu akhirnya pupus sudah harapannya untuk bertahan ya. Dan adanya pembinaan tentu membuat kesempatan karyawan untuk bertumbuh. Semakin hari semakin pintar. Jadi kerja di sini itu ternyata tambah pintar ya. Ada pendidikan tentang ini, ada pembinaan tentang ini gitu. Nanti bertumbuhnya perusahaan seiring dengan bertumbuhnya kapasitas karyawannya. Benar-benar. Akan terbantu sekali loh kalau kita itu menyiapkan karyawan yang handal, karena bekerja dengan karyawan handal, bekerja dengan orang-orang pintar, itu lebih enak daripada bekerja dengan orang-orang yang kurang kapasitasnya. Nah, milieu yang ada itu ya harusnya diciptakan supaya kooperatif. Teman-teman kerjanya itu kooperatif. Bukan malah kalau ada temannya salah dikucilkan. Ya, jadi mendidik mereka memaafkan, mendidik mereka bekerja sama, saling membantu, saling memudahkan. Itu tidak cukup dengan hanya diomongi, tidak cukup dengan hanya dikasih materi, tapi perlu teladan dari kita selaku pemilik toko. Lebih detailnya insya Allah nanti Mimin tentunya punya sesuatu yang ingin di-share ya tentang bagaimana pengelolaan karyawan. Nah teman-teman semua, hari ini sekilas tadi sudah saya sampaikan nih tentang 7 masalah terbesar karyawan. 7 masalah terbesar yang dialami oleh pengusaha retail. Nah, tadi kan sudah ada sempat-sempat yang curhat nih. Ada juga sepertinya ini ada sudah nulis-nulis di sini. Mungkin ini Mbak Mimin silakan dibantu kita mulai sharing ya tentang permasalahan yang muncul di teman-teman. Baik, terima Ya. kasih buat Bu Ana untuk sharing-sharingnya. Tadi ada 7 poin ya. Tadi juga Mimin Ya, nyatet ada 7 poin. Nah, semoga ini permasalahan dari 7 poin yang udah di-share Bu Ana tadi ini sedikit menjawab dari permasalahan yang teman-teman alamin di toko retailnya. Tadi juga udah ada beberapa yang sharing curhat ya, apa aja problemnya di kolom komentar. Buat lebih detailnya lagi, boleh banget buat teman-teman silakan raise hand ya. Silakan raise hand, terus dinyalakan mic-nya dan kameranya. Yuk, buat 3 orang pertama silakan boleh raise hand. Tadi ada Pak Mujib ya. Pak Mujib, halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan Pak untuk pertanyaannya. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali ketemu di sini ya Pak Mujib ya. Misalnya kita teleponan aja ya Pak Mujib ya. Teleponan, WA-an gitu ya, Masya Allah. Wah, ternyata sudah sering nih ya Bu Pak Mujib ya. Nongol di sudah sering. Sudah setahun lebih ya Pak kita. Calling-callingan ya Pak. Barakallah ini bertahan sampai setahun, ke depannya semakin maju bisnis retailnya. Amin ya robbal alamin. Amin. Ya, silakan Pak Mujib. Silakan Pak Mujib. Apa nih? Monggo. Ya Bu,
Ini menyambung tadi tentang permasalahan yang sudah kami utarakan di awal, karena terus terang tadi itu sempat terputus Zoom-nya ketika ada jurus mabuk itu. Oh, jurus mabuk tadi terputus. Itu. Nah, Geng. kan pada di Temanggung ini kondisinya agak unik ya, karena memang posisinya di Temanggung adalah kebanyakan petani. Ini satu. Dan orang gunung kayak gitu. Jadi satu, kalau tidak murah itu ya dia pindah, itu yang terjadi. Sehingga ketika tempatnya bagus, luas, tapi kok tidak murah, nah, ini kebanyakan ya, saya tidak bilang semua, tapi kebanyakan mereka akan tetap pindah yang murah. Sehingga yang terjadi di sini itu ada kayak, saya bilang kayak fenomena gitu, penjual online tidak hanya di marketplace ya, jadi mereka misalkan posting di Facebook kayak gitu, misalkan di Instagram, langsung dikasih harga yang sangat murah-murah sekali. Misalkan aja yang cetakan, misalkan kayak Sogo atau apa, kita cetakan martabak, belinya itu sekitar 86, dijualnya itu sekitar 88 sampai maksimal 90. Oh, belinya itu 88, dijualnya itu 90 kalau ecer, satu koli isi 10 itu 89. Jadi untungnya itu cuma 1.000 2.000. Kalau pakai persentase 5% aja nggak ada. Nah, 1% ya. Ini yang membuat kami toko perabot yang di sekitar pasar dan juga di pasar, saya nggak di pasar tapi di sekitar pasar, itu banyak yang mengeluh gitu loh. Karena memang kami sendiri kan punya toko, ada kos karyawan, listrik, air, tempat dan sebagainya gitu. Nah, ketika mereka misalkan tempatnya agak ke dalam tuh atau rumah sendiri gitu, nah, mereka kadang nggak menghitung, tapi kita melihatnya juga mereka tetap eksis, dan kadang juga ini kelihatannya ya, tambah toko atau tambah gudang, walang itu pakai bank atau enggak, kita sih nggak tahu, kita lihat dari fisiknya saja, mereka juga tetap berkembang dengan hitungan yang kami hitung tidak jelas gitu, di bawah, kadang di bawah 5%, kadang mungkin harga-harga yang sangat jauh dibanding kayak pasar kayak gitu. Nah, ini kira-kira untuk mensikapinya bagaimana ini Bu Ana? Ya, ada beberapa kemungkinan memang Pak Mujib. Ketika kompetitor kita itu bisa menjual murah, kemungkinan yang paling mungkin, yang paling dekat itu mereka dapat HPP murah. Jadi menurut kita murah, mereka sebenarnya udah untung banyak karena mereka dapat HPP murah. Harga belinya mereka lebih murah. Itu sangat mungkin sekali. Nah, kemungkinan berikutnya adalah mereka itu apa namanya ya? Bakar-bakar uang. Ya, burn money. Jadi bakar-bakar uang itu sangat mungkin di era sekarang ini, apalagi para pebisnis pemula. Biasanya kalau prosentase itu lebih besar loh pebisnis yang tidak menghitung laba bersihnya. Jadi banyak-banyak itu mereka merem ya sama laporan laba rugi itu. Entah apakah labanya itu mengcover pengeluaran atau enggak, itu yang menghitung sama yang enggak menghitung itu banyak yang enggak menghitung. Dan memang tadi yang disampaikan Pak Muji berikutnya tadi, ada 3 kategori apa itu segmen market ya dalam bisnis apapun. Yang pertama itu middle down, ya, menengah ke bawah. Itu punya karakter sukanya banding-bandingin harga, mintanya murah, bagus, banyak. Nah, kemudian middle, yang menengah. Yang menengah itu biasanya karakternya sukanya itu mulai ke cari yang kenyamanan, agak yang bergengsi, tapi sebenarnya kemampuan finansialnya belum ke situ. Ini lumayan agak sulit juga. Tapi biasanya nendang-nendang. Nendang-nendang itu contoh, ini lagi ke toko nih.
ke toko orang si menengah ini bawa uang 100.000, sebenarnya alokasi belanjanya 50.000, yang 50.000 buat bayar SPP, bisa ditendang itu, udah dibuat beli aja semua karena tidak bisa mengendalikan diri ya, pengen beli apa itu. Nah kemudian ada lagi yang middle up atau menengah ke atas, ini semua suka yang premium, karakternya bayar mahal nggak apa-apa, asal dapatkan yang diinginkan. Kemudian sudah mulai melirik branding, sudah mulai apa ini, cari yang bergengsi, cari yang penting nyaman, kayak itu. Yang paling simpel membedakan segmen market ini itu kayak itu Pak Mujib, Coca-Cola. Coca-Cola itu kalau dijual di toko kelontong kita 4.000 ya harganya ya. 4.000. Kalau dijual di depot 5.000. Kalau dijual di bandara 20.000. Nah, padahal sama-sama nih Coca-Colanya. Itu ada yang membedakan segmen marketnya. Sekarang gimana Pak Mujib? Bagaimana meneliti kalau tadi segmen marketnya petani, memang petani bisa jadi segmennya middle down. Tapi petani yang berkemampuan panennya bagus, hasil panennya bagus, bisa middle up atau middle. Karena nanti bentuk pelayanannya jadi berbeda. Untuk yang sudah banjir kompetitor, ini bahasanya red ocean ya. Jadi di sini kita harus punya terobosan, menemukan terobosan apa yang sekiranya bisa memenangkan pasar. Terobosan itu adalah bentuknya kepada menyelesaikan solusi yang ada di masyarakat. Contoh, mereka kenapa suka online yuk, karena ada yang nganter, bisa bayar di tempat, itu diikuti. Kita juga bisa ada layanan online. Coba Pak Mujib juga cari supplier dengan HPP yang lebih murah. Dan ketika semua peluang sudah dilakukan, kok tetap begitu aja. Artinya ini sudah benar-benar menjadi red ocean. Artinya perlu Pak Mujib melakukan pivot ya, lompatan ke yang lain. Bisa jadi bukan sebagai penjualnya, tapi sebagai produksi pekakas yang dijual, misalnya seperti itu. Jadi atau sebagai contoh gini, di masyarakat tersebut jumlah penduduknya 1.000, ada 20 toko, 1.000 dibagi 20 berarti 50 orang. Nah kita kalau yang kita misalnya cuma 50 orang, kita nggak nututi biaya operasionalnya. Berarti karena banyak tadi kan, yang tokonya banyak, jadi ada suppliernya toko. Jadi tetap di bisnis yang sama, tapi di ranah yang berbeda. Ini hanya salah satu contoh saja Pak Mujib. Nanti lebih lanjut coba dievaluasi, diobservasi apa nih yang bisa kita diperbuat. Contoh ketika banyak teman saya ada yang ketika sudah mendapati banyak toko di sekitarnya, dia melakukan pivot menyuplai sandal jepit ke toko-toko tersebut. Jadi tetap ada bisnis yang sama, hanya saja ambil peran berbeda. Mungkin salah satunya begitu, Pak. Dan mungkin perlu juga dicoba untuk follow up kepada pelanggan-pelanggan lama. Secara follow up-nya, kita sendiri kalau diperlakukan lebih kan senang ya. Misalnya coba di WA ketika ulang tahun atau ketika dengar ada yang sakit, itu di WA. Semoga cepat sembuh ya, Bu Lisa misalnya. Ini saya dengar kok sakit. Jadi kedekatan personal yang dibangun. Supaya selisih harga yang 1.000-2.000 tadi itu bisa termaklumi. Jadi terobosannya adalah pendekatan personal. Nah itu kepada pelanggan-pelanggan dulu yang sudah loyal, coba ini di follow up lagi. Di follow up lagi, tawarkan pelayanan yang lebih baik. Pelayanan bukan hanya ramah sopan, tapi juga bagaimana memudahkan customer kita belanja ke kita. Mungkin seperti itu, Pak Mujib. Semoga bisa jadi, walaupun tidak langsung menjawab apa yang permasalahan yang dihadapi Pak Mujib, setidaknya mulai ada gambaran gitu ya. Insya Allah. Baik, terima kasih Bu Ana. Sudah cukup Pak Mujib atau ada tambahan pertanyaan lagi?
Sudah ya. Baik, kita beralih ke penanya selanjutnya. Ini ada Pak Wisata Suka-Suka. Boleh dinyalain mic-nya, Pak? Silakan. Atau Pak Nur Koyin. Boleh nih Pak Nur Koyin sama ya Pak Nur Koyin duluan ya yang Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini Pak Wisata Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Nur Koyin. Silakan Pak mau bertanya Ya, apa? saya Pak Koyin dari Surabaya. Oh, geng. Masya Allah. Tetanggaan nih Pak ya masih ya. Langsung saja ya saya tanyakan, yaitu bagaimana ya cara melihat kalau harga dari supplier itu sudah termasuk PPN atau belum, seperti itu. Oke. Kalau biasanya dari Gimana Bu? langsung saya jawab ya ini ya. Langsung saya jawab. Kalau biasanya Pak Nur Koyin itu kalau notanya tulisan tangan, itu biasanya kan bukan nota resmi dari distributor. Itu biasanya langsung sudah include PPN-nya. Kalau nota yang sudah yang pakai ketikan, yang pakai komputer dari distributor resmi, itu dilihat aja kalau di bawah setelah total itu tidak ada tulisan PPN berapa. Contoh nota satu nota itu totalnya 126. Terus di bawahnya itu ada PPN, kemudian menjadi 1.900, tapi harga yang belum masuk PPN Pak. Ada juga yang notanya print-printan distributor resmi dari distributor, setelah total di bawahnya nggak ada PPN, terus ada tulisannya harga sudah termasuk PPN, berarti harga di atas sudah termasuk PPN. Itu. Dalam Jadi di arti bawah total. berarti harus dilihat di notanya ya Bu ya. Ini sudah Betul. PPN atau ya. Enggak seperti itu ya. Kita harus melihat di notanya. Iya, jadi dilihat di notanya Pak. Siap Bu. Terus kedua kalinya Bu, pertanyaannya Bu, untuk pembinaan karakter karyawan itu kalau toko itu seperti apa Bu bentuknya Bu? Jadi kalau itu bisa dilakukan seperti ini Pak, kan kita ada jam ketemu karyawan ya. Ketemu karyawan itu kalau di kami itu ada briefing pagi sama briefing open dan closing. Jadi kalau pagi mau buka toko itu diajak berdoa dulu misalnya. Supaya apa? Efeknya berdoa itu kita ingat bahwa kita dalam pengawasan Allah misalnya kayak gitu. Terus kemudian nanti briefing closingnya itu mengucapkan alhamdulillah dan menyampaikan terima kasih teman-teman untuk besok kita akan begini-gini. Nah itu akhirnya patuh, koordinasi, kooperatif, bisa bekerja sama. Dan kita ada briefing mingguan Pak. Briefing mingguan itu kita bisa menyampaikan banyak hal mulai dari teknis, cara bekerja, sampai kita melakukan unek-uneknya. Kalau kami setiap toko ada grup karyawan Pak, grup toko. Setiap toko ada satu grup. Selain satu grup itu ada grup besar semua cabang. Nah, di situ biasanya kita ada pembinaan, misalnya kita share tentang ilmu apa. Nanti 1 bulan sekali kita juga ada kajian bersama karyawan. Nah, di situ kita mulai membangun karakter. Juga Pak, itu bisa diterapkan di aturan perusahaan. Salah satu contoh kecil Pak, itu kita melarang memanggil nama temannya dengan langsung nama. Jadi harus pakai Mbak atau Mas. Walaupun lebih tua. Misalnya saya lebih tua, manggil yang muda itu harusnya pakai langsung nama sebenarnya nggak apa-apa. Tapi saya nggak, jadi panggil tetap Mas Wahyu, Mas Rizal, Mbak apa gitu. Jadi ada rasa kita itu tetap sopan, tetap menghargai. Itu akhirnya nanti bentuk ke karakter. Nah, kita juga sediakan buku-buku
buku bacaan yang ditawarkan ke mereka. Misalnya tentang berpositif thinking, bagaimana menghilangkan malas, bagaimana mengupgrade kapasitas diri, manajemen waktu, misalnya seperti itu. Itu bisa banget, Pak. Kalau simple lagi nih, kasih aja tugas satu tema ini tentang berprasangka baik. Mereka disuruh dengerin kajian atau disuruh menyimak materi itu di YouTube, cari sendiri-sendiri. Besoknya itu satu persatu suruh cerita tuh 5 menit aja gitu. Maka akhirnya dipaksa mereka cari ilmu. Gitu. Seperti itu Pak, dan masih banyak cara insya Allah bisa dikembangkan lagi. Siap, siap. Nah, Iya. ada Terima kasih. tambahan lagi Pak Nurhoyin? Sudah. Terima kasih. Terima kasih. Mantapnya lagi Pak untuk pembicaraan karakter karyawan ya Pak ya. Terima kasih untuk pertanyaannya tadi. Nanti bakal ada nih Pak semangat. Kelas sendiri tentang gimana caranya membina karyawan dari Superman jadi super team. Nanti kita bakal ada kelasnya sendiri Pak. Nanti Pak Nurhoyin bisa banget belajar di situ Pak. Bareng timnya juga boleh. Gimana caranya sebagai business owner untuk membimbing dan membina para karyawannya. Nanti kita bakal bahas tuntas nih Pak nih. Terima kasih ya Pak untuk pertanyaannya. Semoga semakin solid timnya dan semakin maju bisnisnya. Amin ya robbal alamin. Nah, lanjut lagi untuk ke pertanyaan selanjutnya. Ada wisata suka-suka nih dari tadi udah ini ya, unjuk tangannya. Boleh juga teman-teman yang ingin bertanya secara raise hand, silakan aja ya di raise hand untuk pertanyaannya. Nanti bakal Mimin unmute. Ini Pak wisata suka-suka, boleh Pak dibantu unmute? Ya, silakan Pak untuk pertanyaannya. Halo. Halo. Ya, terdengar jelas Pak. Halo. Ya, terdengar jelas sudah. Sudah terdengar jelas Pak? Iya, sudah terdengar. Halo? Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Halo. Iya Pak. Halo. Waalaikumsalam. Sudah terdengar jelas Pak? Ya. Halo. Halo, iya Pak. Sudah Ya, terdengar. pertanyaannya. Baik. Dengan Bapak siapa ini boleh dipanggilnya? Dengan Aji di Bandung. Siap, salam Jawa kenal Barat. Pak Aji. Siap, Ya. silakan Pak untuk pertanyaannya. Saya pengen tahu yang ini apa, yang pembinaan karyawan. Kan ini job desk harus jelas. Terus jam kerja jelas. Dan yang disepakati dan jelas, maksudnya apa tuh, Bu? Kan ini kan kita itu di sini kerjanya itu retail motoris, jadi kita nggak pakai toko, tapi kita supply ke toko-toko. Terus kan kalau motoris kan ininya apa, operasionalnya kan besar ya Bu ya, sebenarnya dari mulai itu apa, pengawasan stok of name, terus nilai barangnya, terus kehilangan uang, belum lagi si jam kerja kan di jalan kan kadang ada hujan atau kantor. Udah gitu kan peraturan yang disepakati dan jelas itu kita juga bingung, soalnya sekarang misalnya berangkatnya jam 6:30, tahunya pas nyampe di warung misalnya nawarin ternyata closingnya itu mulai closing itu 8:30, jam 9, jadi setengah ngapain gitu. Terus kesepakatan peraturan yang disepakatinya itu gimana, kan kita itu nggak ada pelatihan skill buat salesmanship lah, jadi kadang belum bisa narik profit, tapi kita lagi nyari
masih nyari ngumpulin database dulu si pelanggan gitu Bu. Terus kan banyak pelanggan kan suka ngebanding-bandingin ya warung itu, bandingin katanya biar sekalian aja kok ininya apa harganya lebih mahal katanya dari sales katanya. Padahal kan kalau kita yang langsung dari pabrik atau distributor kayak 2 bulan kemarin sampai sekarang kan kenaikan harga obat kan ada yang 3 kali, bahkan ada yang 6 kali kan. Nah, si warung itu kan beli itu mungkin 2 bulan yang lalu. Contoh Oskadon gitu atau Panadol lah. Sekarang kan Panadol kan naiknya itu gila-gilaan gitu. Tapi si warung itu selalu beli barang kita pengennya itu harga yang 2 bulan yang lalu. Nah, kalau saya itu nggak enakan gitu. Akhirnya kan jualan itu rugi gitu Bu. Tapi kalau saya sih nggak masalah. Cuma sebanyak-banyak cara ngedapatin biar si karyawannya itu bisa bikin peraturan yang jelas dan disepakati itu gimana gitu. Baik. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Monggo Bu, silakan dijawab. Pak Adi ya tadi ya, Pak Adi ya. Aji. Oh Aji. Ya. Ini dari daerah mana ini Pak Aji? Bandung Bu, dari Bandung. Bandung, Jawa Barat. Oh dari Bandung, ya. Iya Pak Aji, memang ada agak sedikit berbeda ya. Kalau di motoris ya, sistem kerjanya beda dengan yang di toko. Jadi closingnya itu bukan di tempat kita gitu ya. Tapi walaupun seperti itu, apapun bisnisnya, memang perlu dibuat aturan yang jelas. Dan aturan yang jelas ini disepakati di saat ketika karyawan masuk. Nah, PR-nya buat aturan jelas itu yang kayak gimana? Cara buatnya kayak gimana? Apa saja isi aturannya kan gitu ya Pak Haji ya? Ya. Ini salah satu cuplikan aja, memang banyak sekali yang perlu dibahas dalam karyawan. Karena tadi seperti yang saya sampaikan, karyawan itu Masya Allah 1001 cerita, asik dan menarik ini. Nggak ada habisnya tentang karyawan itu Masya Allah. Salah satu yang perlu dituangkan dalam aturan itu tentang jam kerja. Jam kerja apalagi ini motoris. Jadi kontrol kita terhadap karyawan ini kurang leluasa karena tidak ada terus bersama kita gitu ya. Ada di jalan, nanti ada hujan. Terus alasannya tapi biasanya ya itu aja Pak. Kalau karyawan bikin alasan ya, hujan, macet, bocor, mogok ya Pak ya. Terus tokonya nggak mau jawab segera ordernya apa, mulek gitu ya Pak tokonya. Itu yang pasti jadi apa alasannya para motoris. Namun kita pakai namanya norm Pak. Kalau di perusahaan berbasis pengelolaan SDM itu namanya norm. Norm itu ukuran rata-ratanya. Nah, kemarin saya juga menerapkan untuk purchasing atau tukang belanja atau tukang kiriman itu gini. Saya lihat nih, saya praktekkan sama kepala gudang. Misalnya kayak gini, ini mau kirim ke daerah 2 desa sebelah setelah toko gitu ya, setelah gudang. Ini saya cari Google Map Pak, lihat di Google Map. Jarak ke situ jarak tempuhnya berapa? Misalnya 30 menit, berarti PP 60 menit, misalnya kayak gitu. Nanti nurunkan, nurunkan 15 menit. Ngobrol sebentar 10 menit. Jadi nanti satu toko itu akan memakan waktu 1 jam 15 menit 10 menit. Berarti 85 menit. Gitu Pak. Harusnya 65 menit setelah berangkat kembali itu. Nah, gimana biar bisa nggak alasan mau macet, mogok gitu ya. Itu juga dikasih pembinaan. Kalau kamu tahu kan kalau daerah situ jalannya macet di situ, maka cari rute lain yang tidak mogok, misalnya seperti itu. Sebelum berangkat kerja setiap pagi biasakan cek kendaraan, memastikan bannya gimana, mesinnya bagaimana gitu Pak.
Nanti kalau hujan, berarti dibekali apa kalau motoris? Setiap karyawan harus mempunyai jas hujan, harus mempunyai apa itu yang buat tutupnya, yang motorisnya itu ya. Kalau apa namanya gerobaknya belakang itu udah tertutup, berarti tidak ada alasan hujan, gitu ya. Jadi bisa ditambahkan karena motoris aturan wajib setiap karyawan pagi sebelum kerja cek BBM, cek oli, cek ban, kemudian harus memiliki mantel atau jas hujan, celana, dan jaket, misalnya seperti itu. Helm harus yang ada tutupnya. Ya, jadi sudah kita stop nih alasan tadi supaya tidak ini, dan itu dituangkannya di aturan. Nah, tentang job desk atau tugas yang jelas tadi, Pak, tentu karyawan itu punya tugas masing-masing. Yang order, yang input pembelian, penataan gudang, tentu tidak sama dengan bagian pengiriman atau bagian motoris. Gitu. Jadi ada, nanti kalau semua kamu yang motoris, yang nawarkan barang, kamu yang kirim, kamu yang order, kamu yang jadi admin, kamu juga yang nata gudang, Masya Allah. Itu nanti overload, ya, tugasnya overload. Nah, nanti lebih simpel kok sebetulnya. Cuman butuh waktu lama ya kita jelaskan. Nah, ini juga tim saya sedang mempersiapkan supaya kita bisa coret-coret, itu enak. Nanti insya Allah di Zoominar berikutnya kita akan bahas nih caranya buat struktur, caranya bagi tugas, caranya membuat alur kerja. Kemudian tugas itu setelah diberitahukan ke karyawan supaya dia melakukan dengan baik, dibuat SOP. SOP itu apa? Cara bawanya bagaimana gitu. Masih banyak. Terus bagaimana ini tes karyawannya? Ngetesnya apakah semua karyawan yang daftar asal kita terima aja, sehingga nanti speknya nggak sesuai dengan yang kita inginkan, kitanya lagi yang bingung. Kok ini diajarin ini nggak jelas, diajarin ini nggak bisa, ternyata salah spek kita. Contoh nih, karyawan yang kita suruh nawarkan barang, itu yang pendieman Pak, yang suka ngomong sama saya, seperti saya. Suka ngomong, Bu. Iya, yang suka ngomong tuh sama kayak Mbak Mimin juga itu, suka ngomong. Coba kalau yang keturunan namanya yang diem. Terus masuk ke toko, selamat pagi Bu. Diem lagi. Ya nggak closing-closing kan Pak? Iya. Maka kita perlu bedakan nih, mana yang cocok untuk nawarin barang, mana nih yang cocok untuk bagian gudang. Kalau bagian gudang, pendiam nggak apa-apa, yang penting set kerjanya. Gitu. Kan nggak sama kebutuhannya. Mungkin seperti itu, Pak Aji, insya Allah bisa dimulai dengan cara membuat ini kok nggak masuk lagi, kenapa, terus dicari solusinya, dibuat aturan. Dan aturan itu berkembang kok Pak. Nggak bisa kita buat selamanya tetap itu. Nanti akan update. Ada masalah apa, kita atasi dengan membuat aturan. Mungkin seperti itu Pak Aji. Semangat-semangat. Kalau stop name-nya gimana, Bu? Apanya, Pak? Stock of name. Kan kita kan pakai aplikasi juga. Nah, di aplikasi udah gitu kan kita jadi si karyawan itu hitungannya beli ke kita. Itu jadi ada dari aplikasi ke mereka, ke aplikasi mereka gitu, jadi saling tapi kan pas sore itu store yang di kan cuma biar biar stock of name-nya cepat itu gimana sih Bu yang biasa di ini di toko? Ya, kalau untuk motoris stokannya itu malah lebih simpel daripada yang toko. Jadi tadi berangkat bawa berapa, pulang tinggal berapa. Berangkat bawa ternyata 10. Waktu pulang dikembalikan 3, berarti laku 7 kali harga jualnya. Nanti barang A. Nanti kembali itu dicek lagi, barangnya yang sisa berapa.
Iya. Jadi kalau kita dulu pegang motoris, itu motoris berapapun itu punya buku sendiri-sendiri, buku barang, daftar barang yang dia bawa. Jadi tulisannya enak, nama barang, bawa berapa, sisa berapa, berarti laku berapa, dikali harga, setorannya uangnya mana. Tinggal itu aja. Iya. Akhirnya kalau itu uang barangnya nggak ada berarti terjual. Kalau dia ngengkel nggak terjual, loh ini wujudnya barangnya nggak ada, ini wujudnya. Berarti terjual dong, itu kan sudah dari tanggung jawab kamu. Ini juga dijelaskan dari awal bahwa berpindah tangan barang itu berpindah tangan tanggung jawab. Masa kita di gudang, Pak Haji di gudang, barangnya dibawa karyawan, barangnya yang hilangkan karyawan, kita yang tanggung jawab, kan nggak pas. Nah, maka itu dijelaskan. Itu namanya penjelasan tentang ranah tanggung jawab. Supaya terbiasa tim kita itu tahu apa yang harus dia pertanggungjawabkan. Nah, ini Pak, tadi harusnya dapatnya uang 2.100.000, tapi yang 100 tadi hilang Pak. Ya kan di tangan kamu, maka kamu yang tanggung jawab. Nah, kalau nggak bisa ngomong Pak Haji, ngomongnya pakai tulis ketik. Nah, itu yang ngomong nanti tulisan Pak. Terus ditempel. Kayak gitu. Simpel kan? Ya, ditulis ya. Ya, dimulai dikit-dikit Pak Haji. Ya. Baik, terima kasih Pak Haji. Ada pertanyaan lagi Pak Haji? Oh, terus ini kan kalau misalnya tadi kan Ibu kan ngomongin kan bagaimana ngelacak si karyawannya dari misalnya dari gudang ke toko lagi kan biar dapat misalnya target misalnya 25 EC, tapi kenyataannya sehari-hari EC-nya itu efek call-nya itu cuma dapat 9, 10, sedangkan targetnya itu 25 efektif call. Terus kan alasannya bisa aja gitu Bu, maksudnya kan nyari NOO, new outlet order katanya. Nah, sedangkan itunya kan yang pelanggan lama aja belum dikunjungi semua gitu Bu. Misalnya target call-nya itu 40, tapi kita kan nggak bisa ngelacak tuh kemana-kemana aja. Tapi alasannya apa nggak kekunjungi karena ke pelanggan baru katanya. Pelanggan baru katanya gitu kan. Kan misalnya kalau misalnya dari berangkat jam 9, jam 9.12 istirahat masjid. Jam 1 mulai lagi jam 5 pulang. Berarti kan berapa jam? 5 tambah 3. Berarti kan sekitar 8 jam. Jadi per customer itu kurang lebih 15 menit. 8 jam. Berarti kan 8 jam, 1 jamnya 60 menit. Kali 8, berarti 480. Bagi 40, berarti kan per customer-nya itu 12 menit sebenarnya. Antar customer-nya punya gitu. Cuma bisa aja gitu alasannya ke pelanggan baru ke sini gitu kan. Aduh. Padahal kita juga ngitung gitu. Iya. Kadang-kadang ya itu ya Pak. Kalau dibiarkan, kalau bahasa Jawa itu di sini saya suka buruan sama tim saya itu gini. Saombone alas si ombo alasanmu. Jadi alas itu kalau di bahasa Jawa kan hutan Bapak. Seluas-luas hutan itu sih luas alasanmu. Nah, kalau ini saya tanya balik nih sama Pak Haji. Kalau ada tim Pak Haji yang seperti itu, biasanya Pak Haji apain? Kalau saya sih langsung join visit, sama saya didampingin. Misalnya dia biasa penjualan misalnya 600,
500, saya dapat bisa jadi 1,5 juta, 1,200,000. Jadi kan dia sendiri gitu. Kalau pas sama saya, terus kan saya kan suka ngitung gitu. Ngasih barcode sama dia, nih tempelin di toko. Jadi biar ketahuan kan. Nanti masuk ke HP saya kan jadi oh absen ke toko ini gitu. Tapi dia alasannya, waduh nggak bisa masuk-masuk pas di scan katanya. Udah saya kasih kuota gitu kan, biar nggak banyak nanya kan. Udah ada kuota, waduh HP-nya ngedrop katanya. Ini sepertinya dapat challenge untuk kreatif terus ya Pak Haji. Untuk kreatif, untuk menjawab semua alasannya karyawan ya. Masya Allah karyawan. Jadi bisa jadi seperti ini Pak. Pokoknya jangan sampai kalah. Izinnya sama karyawan jangan sampai kalah. Ya, misalnya mereka bilang, itu di scan barcode-nya nggak bisa-bisa Pak. Udah sekarang nggak usah pakai barcode. Kamu foto aja di depan ibunya yang punya toko, kamu selfie. Begitu kamu nyampe situ, kamu selfie. Nyampe toko sebelahnya selfie. Selfie-nya suruh pakai watermark Pak. Ada tanggal, ada jamnya supaya nggak pakai foto minggu lalu gitu. Pakai watermark enak itu simple sekali Pak. Jadi Bapak bisa ngecek nih, oh anak ini jam sekian ada di sini, sudah menit berikutnya udah ada di sini. Itu malah enak Pak, ada waktunya gitu ya. Terus sama ini Pak, perlunya kita membuat namanya reward dan punishment. Reward untuk yang mereka yang berprestasi lebih dari standar kita kasih reward sebagai bentuk apresiasi kita. Kemudian punishment adalah sanksi bagi mereka yang selalu mengabaikan aturan atau target-target kita. Jadi kalau tidak capai, melanggar aturan, didiemin, kemudian yang prestasinya bagus juga didiemin, mereka mikir, ini prestasi sama enggak kayaknya kita sama aja deh. Mending nggak usah prestasi aja gitu. Iya benar. Ya, itu pentingnya reward sama punishment. Terus kalau merekanya nggak ngerti reward and punishment gimana? Kerja kan? Nah, ini Pak Haji nanti bisa nih ikutan kelasnya Bu Ana nih. Betul. Semua itu nanti dibahas di karyawan. Karena itu tadi Pak, kita bisa nginep 2 hari Pak. Benar Pak. Bahasa karyawan itu selalu nggak ada ininya. Jadi dari 7 permasalahan terbesar tadi Pak, itu kalau di breakdown itu minimal satu pembahasannya itu bisa 2-3 jam sendiri Pak. Apalagi tentang karyawan ya Pak ya. Pasti banyak banget dinamika kita membina karyawan kita. Nah nanti bisa nih Pak Haji sama leadernya bahkan nanti boleh ikutan kelas kita, kelas dalam strategi membangun super team supaya bisnis jadi berjalan autopilot. Nah, itu nanti di tanggal 18 Desember, Pak. Dan online juga, Pak, by Zoom. Jadi nanti Pak Haji buat ngubek-ngubekin gimana biar bisa punya sistem yang baik dan tepat untuk karyawannya, gimana nge-treat karyawannya, gimana membina karyawannya biar sesuai dengan job desk dan SOP-nya. Nanti bisa tuh digarap bareng sama Bu Ana di Zoominar selanjutnya. Gitu, Pak ya? Iya. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Pantengin lagi, Pak, sampai akhir. Buat teman-teman semua juga pantengin sampai akhir ya. Nah, ini udah jam 21.13. Sebenarnya sesi tanya jawab ini cuma sampai jam 9 saja tadi, teman-teman. Nah, tapi ini ada banyak pertanyaan lagi nih, Bu, di kolom komentar. Mungkin aku pilih satu, boleh ya, Bu, sebagai penutup pertanyaan? Oke, silakan. Nah, wah, Masya Allah, ini ada yang bertanya gimana cara naikin omset. Gimana cara naikin skill pegawai tentang SDM juga nih. Terus juga ada yang nanya tentang gimana cara menjaga usaha tetap sehat. Terus tentang harga. Terus tentang rumusan untuk memberi batas sampai utang. Nah tadi beberapa udah di ini ya Bu ya. Kita ambil yang dari Mbak Gulita Indah. Gimana Bu cara menjaga usaha tetap sehat? Tipsnya apa nih Bu Ana? Boleh Oke. Sebelum kita ke penutup. Siap. Ya, tentang kesehatan usaha ya teman-teman. Sebenarnya usaha itu suatu bentuk kegiatan untuk apa? Kegiatan usaha itu dilakukan untuk cari duit. Ya kan? Omset. Iya.
bukan cari omset loh ya. Omset kenapa nggak jadi duit? Ya bisa nggak jadi duit kalau cuma laku aja tanpa laba, kan akhirnya juga nggak jadi duit ya. Iya benar-benar. Laba tapi ternyata biayanya lebih gede, nggak jadi duit juga ya. Karena bisnis adalah sebuah aktivitas untuk mencari uang, maka kesehatan bisnis itu erat sekali dengan kesehatan uangnya. Ya, menjaga bisnis tetap sehat tentunya itu menjaga agar uang bisnis kita berkembang semakin banyak dan menghasilkan. Nah, cara menjaganya kaitannya dengan semua yang mendukung uang atau mendukung adanya hasil atau profit. Siapa yang mendukung aspeknya? Nih teman-teman, sedikit saya beri bocoran tentang 6 aspek yang harus dikuasai dalam bisnis dalam rangka menjaga bisnis ini tadi. Ya, 6 aspek itu yang pertama itu tentang man atau karyawannya, ownernya, suppliernya, dan juga customernya. Yang berikutnya tentang metode atau sistem bisnisnya, alur bisnisnya bagaimana. Kemudian yang berikutnya lagi tentang margin, peralatan yang dipakai, apa yang harus disediakan. Kemudian tentang barang yang dijual, material, itu M yang keempat, material. Ya, material itu tentang barangnya apa yang dijual, penataannya bagaimana supaya tidak lossok, bagaimana jumlah ordernya berapa, segala sesuatu yang terkait kita melihara pengelolaan barang. Nah, yang M kelima itu money. Money itu tentang keuangan, mulai dari alur keuangannya dijaga supaya amannya gimana. Kemudian juga supaya putaran keuangannya lancar, cash flow-nya lancar, omsetnya gimana, cara naikin labanya gimana. Nih kemarin alhamdulillah kita pernah bahas loh. Itu ada strategi melipat gandakan keuntungan. Nih gurih banget nih, ada yang sudah testimonial mendapatkan gurihnya setelah praktek, Masya Allah. Nah, M yang keempat adalah market. Keenam ini market, karena bagaimanapun kita tuh harus tahu barang yang kita jual itu marketnya, segmen mana, segmen marketnya yang mana. Tadi apakah down, middle, atau up. Nah, itu juga caranya beda, cara bisnisnya beda. Kemudian segmen market juga menimbulkan perbedaan cara pelayanan. Nah, 6M inilah yang dijaga supaya bisnisnya sehat. Jadi penting sekali kita belajar tentang semesta bisnis kita. Kalau kita di usaha retail, kita bicara tentang semesta bisnis retail. Teman-teman bisa memahami sekilas, nanti bisa hubungi admin kami untuk minta e-book semesta bisnis retail. Nah, nanti jadi tahu nih, oh ini lingkupnya semesta saya ini yang harus saya ketahui ini aja. Nah, teman-teman, agar sehat ada beberapa indikasi. Yang pertama, indikasi susah sehat itu laporan keuangan, laporan laba rugi, neraca. Dan itu adalah materi-materi yang bisa dipahami kalau teman-teman sudah membuat laporan laba rugi dan juga membuat pencatatan keuangan. Kalau belum buat, nanti dijelaskan itu paham ketika dijelaskan tapi tidak bisa mempraktekkan. Jadi bertahap ya teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah sampai pada punya laporan laba rugi, nah nanti sudah ikut itu sudah enak. Gitu. Ya, jadi ketahui kesehatan bisnisnya. Oke. Seperti itu cara menyehatkannya, juga menyehatkan keuangannya. Terima kasih Bu Ana untuk bisnis sehatnya ya. Tadi ada 6M caranya. Itu ada man, metode, machine, material, money, dan market. Nah, kalau teman-teman udah bisa menguasai ini semua, insya Allah nih bisa bisnisnya sehat, omset melejit, melesat pokoknya. Tapi dari ini semua, biasanya tuh poin pertama demand ya Bu ya? Iya, karena yang sebagai motor penggeraknya, penggerak memutar barang jadi ya akan jadi barang, itu mainnya. Jadi benar-benar mainnya di sini poinnya harus benar dan baik ya Bu. Dari mulai ownernya, suppliernya, sampai benar, baik dan tepat. Ya. Insya Allah. Nah, tadi kita udah banyak
sharing tentang 7 masalah terbesar di bisnis retail bareng Bu Ana. Alhamdulillah ya, kita sudah tanya jawab juga. Tadi sudah banyak sharing-sharing keresahannya, macam-macam juga. Nah, Mimin punya beberapa yang nih, tadi banyak banget yang nanyain tentang gimana caranya kita bisa mengelola tim kita. Terus tadi ada juga gimana caranya biar bisa naikin skill karyawan. Kadang kita sebagai business owner, saking kita fokus nih ke pengembangan bisnis, kadang kita lupa nih gimana caranya memanajemen, membina, terus memberikan tauladan yang baik kepada karyawan. Karena kita juga bingung gimana caranya itu semua. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena dari semua problemnya teman-teman, apalagi teman-temannya sudah bisnisnya berjalan dan sudah punya tim, nah jangan khawatir, karena kenapa? Karena nanti bakal bareng sama Pambayun Group, kita bakal bareng-bareng nih gimana caranya bikin sistem bisnis yang baik, gimana caranya kita bisa bikin struktur organisasi, bikin job desk-nya, terus kita bisa menerapkan gimana caranya membangun karakter yang baik pada karyawan.